paling Udah. bawah. Udah ada suaranya loh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kasus alat rapid test antigen bekas, klarifikasi kimia farma dan ancaman sanksi berat. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Miftahul Rizky, yang kedua ada saya sendiri, Asadewi Anggraini, kemudian ada Dominic November Rain, dan ada Muhammad Aulia Rahman. Baik, pembahasan pertama yaitu menurut aspek legal. Menurut hukum, penggunaan alat bekas untuk rapid test antigen dapat diduga telah melanggar UU Nomor 36 Tahun 2009. Menggunakan alat bekas, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Kesehatan UU Nomor 36 Tahun 2009. Berikut adalah topik mengenai prinsip etik keperawatan, ada autonomi, beneficence, justice, dan norma efisien yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk prinsip etik autonomi atau kemandirian, prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Jadi pada kasus di atas, oknum Kimia Farma mengambil keputusan yang salah karena tidak memberitahukan kepada masyarakat kalau alat rapid test antigen yang digunakan tersebut bekas dan bisa mengakibatkan penyakit menular. Next. Baik, untuk prinsip etik yang selanjutnya ada beneficence. Prinsip ini yang berarti hanya melakukan sesuatu yang baik atau kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesehatan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Pada kasus di atas, prinsip melanggar prinsip etik beneficence karena kasus alat rapid antigen bekas merupakan suatu pelanggaran terhadap pelayanan yang dilakukan oleh beberapa oknum kimia farma yang merugikan masyarakat. Next. Baik, yang selanjutnya ada justice. Prinsip keadilan atau justice ini dibutuhkan untuk terapi yang sama oleh adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Dalam kasus di atas, melanggar prinsip etik ini karena kasus alat rapid antigen bekas tidak menjunjung prinsip moral, tidak legal, serta melanggar pasal dan perundang-undangan, serta melanggar prinsip kemanusiaan. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu tidak merugikan atau non-malefisien. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Dalam kasus di atas, melanggar prinsip etika tidak merugikan atau non-malefisien. Karena kasus alat rapid antigen bekas jelas merugikan bagi masyarakat. Dengan oknum kimia farma yang menggunakan alat rapid antigen bekas untuk melayani masyarakat yang meskipun katanya sudah dicuci, tetapi masih bisa menularkan virus. Selain itu, harga tes rapid juga terbilang tidak murah. Para oknum meraup untung besar-besaran sedangkan masyarakat dirugikan. Selanjutnya, yaitu kejujuran atau veracity. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti.
Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Pada kasus termasuk pelanggaran dalam prinsip etika keperawatan. Karena telah dijelaskan kejujuran adalah kebenaran, yang berarti perawat harus jujur dalam melakukan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan pada kasus tenaga kesehatan membohongi masyarakat dengan alat pemeriksaan COVID-19 yang sudah digunakan sebelumnya atau alat bekas. Selanjutnya, yaitu menepati janji atau fidelity. Prinsip fidelity ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Pada kasus tersebut termasuk pelanggaran dalam hal fidelity atau menepati janji. Karena seorang tenaga kesehatan yang sudah bertugas atau berdinas di tempat pelayanan kesehatan akan diberikan tanggung jawab berupa sumpah untuk menyembuhkan dan merawat pasien atau klien agar sejahtera. Dalam kasus, tenaga kesehatan tersebut mengingkari janjinya karena telah melakukan kerugian berupa penyebaran virus. Baik, selanjutnya adalah akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Nah, pada kasus di atas melanggar prinsip etika karena tindakan yang dilakukan tidaklah profesional dalam melayani pasien, yaitu melakukan tindakan rapid test. Namun, alat yang digunakan tersebut bekas. Jika dia seseorang yang profesional, seharusnya melakukan pengecekan pada alat tersebut apakah sudah digunakan atau tidak. Karena jika digunakan berkali-kali, bisa mengakibatkan penyakit menular ataupun lainnya. Nah, untuk kesimpulan, perawat yang sebagai tenaga kesehatan yang 24 jam berada di samping pasien dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan, seharusnya memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan senantiasa menjunjung kode etik keperawatan serta menerapkan prinsip-prinsip etik selama memberikan pelayanan. Kode etik ini merupakan salah satu pegangan kita sebagai perawat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik yang terjadi. Jadi, salah satu untuk mencegah hal tersebut adalah dengan sikap peduli kepada pasien dengan sepenuh hati, ingin membantu pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Dengan menerapkan perilaku ini, diharapkan penerapan prinsip etik akan meningkat dan perawat terhindar dari tindakan malpraktik. Nah, jadi segitu saja yang dapat kami presentasikan. Jika ada pertanyaan, bisa tambahkan kolom chat di bawah ini. Terima kasih.